Pemirsa, di tengah euforia perekonomian Bali mulai pulih dengan dibukanya akses penerbangan luar negeri langsung ke Bali dan semangat Bali bangkit pasca meredanya pandemi, masih tersisa keraguan besar apakah Bali akan dapat pulih dalam waktu dekat. Menurut praktisi keuangan dan perbankan Wiraguna Bagus Oka, di penghujung akhir kuartal 1 tahun 2022, perekonomian Bali pertumbuhannya masih terendah dan masih stagnan, tercatat negatif minus 1,2% dibandingkan wilayah lain di Indonesia yang sudah bergerak positif berada di kisaran 3-4%. Semangat menyelamatkan perekonomian Bali telah pernah digaungkan sejak awal terjadinya COVID-19 awal 2020, yaitu agar pemerintah pusat bisa segera membantu dunia usaha dan perbankan Bali yang sumber pendapatannya utamanya 90% dari pariwisata dengan pemberian dana talangan sebesar minimum 2 triliun rupiah dengan bunga 0% sejalan dengan program relaksasi pemerintah melalui ketentuan OJK tentang penundaan pembayaran utang kredit usaha nasabah yang dibiayai perbankan sampai dengan Maret 2023. Namun usulan tersebut tidak mendapat perhatian, akibatnya sudah dapat ditebak hingga kini dunia usaha dan perekonomian Bali tetap stagnan dan bahkan berpotensi semakin terpuruk di tengah kondisi keuangan pemerintah APBN yang tertekan, ditambah lagi prioritas pembiayaan APBN 2022 menempatkan sektor pariwisata prioritas urutan ke-7 setelah bidang kesehatan, bidang perlindungan sosial, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, dan bidang ketahanan pangan. Dengan kondisi keuangan pemerintah dan prioritas APBN, ditambah situasi terkini akan ancaman baru krisis energi dan tekanan inflasi tinggi akibat perang Ukraina-Rusia yang berkepanjangan, dipastikan akan berdampak lebih besar terhadap perekonomian Indonesia, termasuk kecilnya peluang dunia usaha perekonomian Bali untuk mendapatkan bantuan dana talangan dari pemerintah pusat. Namun demikian masih dimungkinkan adanya peluang untuk dapat menyelamatkan dunia usaha dan perekonomian Bali dengan pola mengupayakan dana talangan dari pola cross funding, yaitu pemerintah Bali bisa mengajukan kepada pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan CEKI instansi terkait yang lazim mengeluarkan surat utang dengan jaminan Pemprov Bali sebagaimana pemerintah daerah tertentu yang sudah pernah menempuh pola ini melalui proses B2B prinsipal dengan menerbitkan surat utang bond yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali, misalnya sebesar 3 triliun rupiah untuk prioritas membenahi dunia usaha Bali yang terdampak langsung oleh krisis dan pandemi berbasis prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan asas kewajaran. Pola cross-funding jauh lebih memungkinkan untuk diwujudkan dalam rangka bisa memulihkan kembali perekonomian Bali sehingga pertumbuhannya bisa segera kembali ke 5 hingga 6% dalam 2-3 tahun ke depan dan diharapkan Bali bisa terhindar dari ancaman kolaps. Bali Post melaporkan.